Berdirilah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kitab kebijaksanaan yang dibaca pada bacaan pertama tadi memberi satu pertanyaan kepada kita semua. Siapa dari antara kita ini yang mampu mengerti rencana Allah? Siapa dari antara kita yang mampu mengerti kehendak Allah? Kitab suci mengajarkan bahwa rancangan Tuhan atau kehendak Allah itu berbeda langit dan bumi dengan rencana dan rancangan kita. Sangat berbeda. Maka kadang-kadang kita tidak mampu menangkap dengan baik apa maksud Tuhan. Seperti pada hari ini dia mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku atau yang mengikuti aku tetapi tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Ya bagaimana ya kita mesti membenci itu ya? Ibu saya, suami saya, istri saya, anak saya. Tapi Tuhan bilang kalau mau mengikuti aku dan tidak membenci, kamu tidak layak menjadi muridku. Nah ini rencana yang berbeda dengan rancangan kita. Dia mengatakan lagi pada akhir dari Injil Santo Lukas tadi. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari miliknya, hartanya, kekayaannya, uangnya, dia juga tidak layak menjadi muridku. Ya bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Rupanya sangat kontradiksi dengan pola pikir kita. Tetapi itu maksud Tuhan. Dia bermaksud dengan tajam dia menasehati kita, tetapi dengan maksud untuk mencapai satu kemuliaan yang besar. Tuhan ingin membangun persaudaraan yang lebih luas. Tuhan ingin menciptakan keadilan yang lebih besar. Tuhan ingin menciptakan keadaan yang lebih berperi kemanusiaan. Nah, untuk mencapai itu kita tidak bisa terikat hanya kepada kekerabatan kita. Tuhan mau membangun persaudaraan luas. Tapi kalau kita hanya terikat kepada kekerabatan kita, ya kita tidak bisa bersama Tuhan membangun persaudaraan yang lebih luas itu. Karena orang-orang di luar kita ya bukan darah daging kita. Mereka bukan aliran darah kita. Bagaimana kita harus bersatu dengan mereka? Tetapi itulah maksud Tuhan. Jangan membangun sekat hanya terbatas kepada keluargamu. Orang yang kamu kenal, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat. Bangunlah satu persaudaraan yang lebih luas. Itu maksud Tuhan. Karena pada akhirnya kita semua akan masuk di dalam satu keluarga. Satu keluarga besar yang mencakup seluruh dunia ini. Yaitu kita masuk di dalam keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu adalah keluarga ilahi yang kita semua akan memasukinya pada saat kita meninggalkan peziarah kita di bumi ini. Maka tema yang kita renungkan pada hari ini adalah jikalau kita mau mengikuti Yesus, kita mesti melepaskan diri dari kemapanan kita. Di mana kemapanan kita? Kemapanan kita adalah di dalam keluarga. Kemapanan kita adalah kekerabatan kita. Kemapanan kita adalah harta, kekayaan, milik, uang. Itu adalah kemapanan kita. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita, bangunlah persaudaraan yang lebih besar. Untuk itu, jangan terikat kepada kekerabatan, jangan terikat kepada harta kekayaan. Kita harus menjadi orang merdeka. Merdeka artinya
kita mempergunakan milik yang ada kepada kita dan kita berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang tidak punya apa-apa, orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang punya kebutuhan khusus, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, orang-orang sakit. Nah, kita berbagi apa yang menjadi milik kita dengan mereka. Itulah salah satu cara untuk membangun persaudaraan yang lebih besar. Jadi kita mesti meninggalkan kemapanan kita itu. Artinya kita tidak terikat kepada apa yang kita punya. Nah, kalau kita tidak terikat, melepaskan diri dari kemapanan itu, kemana kita pergi? Kita mesti pergi di tempat-tempat di mana tidak mapan. Yang tidak mapan itu apa? Tempat-tempat yang bukan rumah kita. Tempat-tempat yang bukan milik kita. Tempat-tempat yang bukan kesenangan kita. Tempat-tempat yang bukan memberi rasa aman dan nyaman kepada kita. Contoh, saya kasih contoh. Pada waktu komunitas kita memberi makan kepada saudari-saudara kita di Mensa, Kedoya Mensa, itu tempat yang tidak mapan. Orang-orang di situ yang kita jumpa itu tidak mapan. Mereka orang lain sekali. Mereka yang sangat berbeda dengan kita. Tidak ada aliran darah, tidak ada hubungan kekerabatan, sama sekali tidak. Tetapi kita meninggalkan kemapanan kita, dan itu komunitas kita melakukan itu. Bagaimana saudari-saudara kita yang hidup di dalam kemapanan meninggalkan kemapanan itu, datang ke Mensa dan melayani orang-orang di sana. Ini salah satu cara bagaimana kita mengerti pikiran Allah, rencana Allah. Kalau kita hanya terbatas kepada keluarga kita, ya kita tidak membangun persaudaraan yang besar. Sebab tambahan saudari-saudara kita di Kedoya Mensa itu menambah persaudaraan kita. Menambah anggota-anggota baru, komunitas baru di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu yang Tuhan maksud. Jadi bukan habis misa ini kita mesti cucu bilang, "Opa, aku benci kamu." Bukan. Atau kita istri bilang, "Hari ini kita dengar Injil, aku mesti membenci kamu suamiku." Bukan begitu. Bukan maksud. Kita meninggalkan kemapanan, tidak terikat di sana, dan kita masuk ke dalam wilayah-wilayah yang tidak mapan, di mana ada penderitaan, di mana ada air mata, di situ orang berteriak menuntut keadilan. Nah, kita mesti ada di sana. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, kita mesti ada di sana. Sampai kapan? Sampai kapan seperti begitu? Meninggalkan kemapanan kita, masuk di dalam wilayah-wilayah yang tidak mapan, sampai tidak ada lagi air mata di mata manusia. Sampai tidak ada lagi orang yang berteriak, "Kami menderita." Sampai tidak ada orang lagi yang menderita karena ketakadilan. Nah, kita mesti meninggalkan kemapanan kita sampai suasana persaudaraan lebih luas, keadilan yang lebih besar, keadaan yang lebih berperi kemanusiaan tercipta di bumi ini. Sebab dengan terciptanya keadilan, terciptanya persaudaraan yang lebih luas, terciptanya keadaan yang lebih berperi kemanusiaan, itulah tanda nyata kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Amin.